Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Ardi Ardiansyah. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang materi lingkaran. Nah, jadi kita akan belajar apa itu pengertian dari lingkaran, unsur-unsur pada lingkaran, dan bagaimana cara mencari keliling dan luas lingkaran. Nah, oke teman-teman, simak terus videonya ya. Check this out. Oke teman-teman, bisa lihat ya. Jadi banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang berbentuk seperti lingkaran. Contohnya adalah benda-benda ini. Nah, jadi banyak sekali ya contohnya. Nah, bukan hanya ini, tapi kita lihat ternyata matahari juga berbentuk seperti lingkaran. Dan bukan hanya matahari, ternyata bulan juga berbentuk seperti lingkaran. Dan wah, ternyata bumi dan planet-planet lainnya juga berbentuk seperti lingkaran. Nah, jadi di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali benda-benda yang berbentuk seperti lingkaran ya teman-teman. Nah, jadi apa itu lingkaran? Nah, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, itu dia pengertian daripada lingkaran. Nah, lalu apa saja unsur-unsur pada lingkaran? Oke, kita cari tahu. Oke teman-teman, jadi unsur yang pertama pada lingkaran adalah titik pusat lingkaran. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pengertian lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jadi yang dimaksud dengan titik tertentu di sini adalah titik pusat lingkaran. Jadi titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Seperti inilah gambarannya teman-teman. Oke, itu dia titik pusat lingkaran. Selanjutnya adalah jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, seperti inilah gambarannya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah busur. Nah, pasti teman-teman pernah melihat busur panah kan? Kurang lebih bentuk dari busur lingkaran ini seperti itu ya. Jadi busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Seperti inilah gambarannya teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut ke unsur yang keempat, yaitu kalau ada busur pasti ada tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang menghubungkan antar ujung-ujung tali busur. Jadi seperti busur panah dan tali busur ya. Jadi tali busur ini menghubungkan antar ujung-ujung busur panah. Seperti inilah gambarnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke unsur yang kelima, yaitu diameter. Jadi diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter ini membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, seperti ini gambaran dari diameter. Oke, kita lanjut ke unsur yang keenam, yaitu apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Oke, ini dia gambarannya. Nah, itu dia yang dinamakan dengan apotema. Selanjutnya, unsur yang ketujuh yaitu keliling. Nah, keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nah, jadi keliling ini seperti namanya, keliling. Jadi panjang keliling ini dihitung dari mulai titik awal kembali lagi ke titik tersebut ya. Jadi keliling ini merupakan busur terpanjang pada suatu lingkaran. Seperti inilah gambarannya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke unsur yang ke-8, yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari lingkaran. Nah,
beginilah teman-teman penampakannya. Nah, seperti pizza ya teman-teman. Itu dia, juring. Oke, kita lanjut ke unsur yang terakhir, yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini dia gambaran dari tembereng. Nah, itu dia teman-teman unsur-unsur pada lingkaran. Gimana nih? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menghitung keliling dan juga luas lingkaran. Oke teman-teman, untuk mencari nilai panjang keliling lingkaran, maka kita menggunakan rumus keliling sama dengan pi dikalikan dengan diameter. Nah, karena diameter itu sama dengan 2 kali R ya, 2 kali jari-jari lingkaran, maka kita bisa tuliskan bahwa keliling sama dengan pi dikalikan dengan 2R. Oke? Nah, tapi perlu kita ingat dan perlu kita catat ya. Untuk menghitung keliling dan luas lingkaran, kita menggunakan nilai pi sama dengan 22/7 untuk nilai R yang merupakan kelipatan 7. Untuk nilai R yang bukan merupakan kelipatan 7, kita menggunakan nilai pi sama dengan 3,14. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan kita punya lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Maka tentukan berapakah panjang kelilingnya. Oke, seperti biasa ya, rumus keliling itu adalah pi dikalikan dengan 2R. Karena R di sini merupakan kelipatan dari 7, maka kita menggunakan pi sama dengan 22/7. Maka keliling sama dengan 22/7 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan R-nya adalah 7 cm ya. Maka panjang keliling dari lingkaran tersebut adalah 44 cm. Gimana? Gampang. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari cara mencari luas lingkaran. Nah, untuk mencari luas lingkaran, kita menggunakan rumus luas sama dengan pi dikalikan dengan R dikalikan dengan R. Atau bisa kita tuliskan bahwa luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Nah, gimana? Mudah kan? Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan kita punya lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Nah, maka tentukanlah luas lingkaran tersebut. Oke. Rumus dari luas lingkaran itu sama dengan pi dikali R kuadrat. Nah, kita lihat pada soal bahwa nilai R-nya itu tidak sama dengan kelipatan 7. Maka kita menggunakan nilai pi sama dengan 3,14. Nah, jadi luas sama dengan pi-nya itu 3,14 ya, dikali R kuadrat ya, 10 pangkat 2, 100. Maka nilai luas lingkaran tersebut adalah 314 cm persegi. Nah, itu dia. Gampang kan teman-teman? Nah, jadi dalam pembelajaran lingkaran ini sangat asik dan sangat mudah ya. Jadi matematika itu tidak mengerikan teman-teman. Asik asalkan kita mau belajar dan kita memiliki pematangan konsep yang bagus. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angka.